Nah, kemudian di sini ada larangan membahas perkara mutasyabihat. Ini kot kapas ya nya. Yang si Wahaboy ya. Wa fihi dalilun ala annal musyabaha annal mutasyabiha la yambaghi ayyuzkaru indal ammah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa ayat-ayat yang mutasyabih atau hadis-hadis yang mutasyabih itu tidak boleh disebutkan di hadapan orang-orang awam. Wa mithluhu qaulu Ibnu Mas'udin ma anta muhaddisan qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan. Ini seperti perkataannya Ibnu Mas'ud. Tidaklah engkau menjadi seseorang yang berkata kepada suatu kaum dengan suatu perkataan yang mereka tidak sampai kepada pemahamannya, kecuali perkataan itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Fitnah itu cobaan. Jadi di dalam Al-Quran itu ya ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Nah, yang muhkam ini harus menjadi marji' tempat kembali perkara-perkara yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Mutasyabih itu ayat yang di dalam pemaknaannya dia bisa memiliki beberapa kemungkinan makna. Ini namanya ayat mutasyabih. Sebetulnya ayat mutasyabih itu bukan hanya ada di dalam bab tauhid. Mutasyabih itu pun ada sebetulnya di dalam bab fiqih. Seperti bahasa apa? Bahasa salah satu kuru, 3 kuru. Nah, kuru ini adalah ayat mutasyabihat. Kenapa demikian? Karena dia memiliki 2 makna secara musawin, secara sama. Dia bisa dimaknai kuru, itu bisa dimaknai suci, bisa juga dimaknai haid. Nah, makanya ayat seperti ini itu bahas sekali selesai. Kayak di Syafi'iyah sudah membahas kuru ini maknanya suci. Jadi 3 kali suci. Maliki mengatakan ini 3 kali haid. Dalam pengertian berarti dalam keadaan haid yang ketiga, kalau kita mengambil pendapatnya Malikiyah, kita itu sudah boleh menikah si perempuan itu. Nah, kalau Syafi'iyah pada haid yang ketiga ini belum boleh menikah. Harus suci dulu baru boleh menikah. Nah, kalau ini dibesar-besarkan, akhirnya akan terjadi perpecahan. Karena memang kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar mana. Mau ditanyakan kepada Rasulullah SAW sudah tidak ada. Masalahnya sahabat dulu belum pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Karena bagi mereka itu jelas begitu hal itu. Yang jelasnya apa? Nggak tahu. Cuman untuk para sahabat saat itu jelas. Nah, yang sering dibahas kita sekarang itu adalah perkara ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih parah lagi. Ya, jadi ayat mutasyabih itu seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa ini mutasyabih? Karena istawa dalam bahasa Arab itu sendiri dia memiliki beberapa makna. Sampai 4 makna itu, ya, sekurangnya. Sampai 4 makna, sekurangnya istawa itu. Nah, dari 4 makna ini, mana yang mau kita ambil? Jadi jika yang mutasyabihat ini dia dijadikan pokok dari akidah atau dijadikan pokok dari pembahasan, akhirnya orang-orang akan kebingungan. Yang terjadi apa? Perpecahan. Makanya kata saya Said Fodah itu, saya mendengar dari Habib Ali, kata beliau itu tidaklah seseorang itu membahas perkara yang mutasyabihat, apalagi diviralkan, diramaikan, kecuali pasti menginginkan perpecahan. Nah, makanya kalau kita misalkan mengatakan begini ya, di dalam ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu seperti yadullah. Yadullah ini bisa dimaknai tangan Allah, bisa dimaknai kekuasaan Allah. Karena orang Arab biasa berkata, li ala Zaidin yadun. Maka yadu Zaidin aqwa min yadi Yusuf. Ya, itu bukan, waalaikumsalam warahmatullah. Itu bukan berarti tangan Zaid lebih
kuat daripada tangan Yusuf, bukan, tapi kekuasaan Zaid itu lebih besar daripada kekuasaannya Yusuf. Nah, ini di dalam makna bisa dikatakan seperti itu. Nah, makanya orang yang ribut di dalam perkara yadullah itu tangan, Allah punya tangan, Allah punya kaki, kemudian Allah punya wajah, itu orang-orang yang menginginkan perpecahan. Jadi kalau kita mah begini nih, laisa kamitslihi syai'un. Ini kan muhkamatnya. Ya, ini muhkamatnya nih, laisa kamitslihi syai'un, ini sudah muhkamat. Berarti Allah itu tidak semisal dengan sesuatu apapun. Nah, jika tidak semisal dengan sesuatu apapun, maka yadullah ini dia tidak diisbat maknanya apa. Karena kalau kita mengatakan yadullah ini adalah tangan Allah, berarti Allah serupa dengan yang punya tangan, cuman bentuknya tidak sama. Makanya kita mengatakan yadullah, kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, maka perkara-perkara atau ayat-ayat yang mutasyabih, yang punya beberapa makna yang bisa menggambarkan kemakhlukan bagi Allah Subhanahu wa taala atau kesamaan dengan makhluk, kita nafikan semua maknanya karena intinya laisa kamitslihi syai'un. Kalau si Wahabi enggak, kalau si Wahabi mah gini, yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan, baru datang laisa kamitslihi syai'un, cuman tangannya enggak sama dengan tangan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, tapi duduknya tidak sama. Kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap perkara itu musnah selain wajah Allah, berarti Allah punya wajah. Cuman wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Jadi ininya ditetapkan. Nah, itu bodohnya Salafi itu. Jadi mereka itu menjadikan yang mutasyabihat, ditentukan maknanya, kemudian baru datang laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita laisa kamitslihi syai'un, ini jadi muhkamat. Kemudian yang menyerupakan kepada makhluk, kita nafikan. Nah, untuk memahami sampai sejauh itu, kita ini harus memahami kalam bahasa Arab dengan baligh. Ya. Coba tanya sama ulama-ulama Wahabi itu ya, sama kiai-kiainya Wahabi, apalagi yang ada di Indonesia. Apa perbedaan antara qoma Zaidun, Zaidun qaimun, yaqumu Zaidun, Zaidun yaqumu, Zaidun huwa al-qaimu? Apa bedanya? Itu saya yakin kalau sekelas Firanda sama apalagi si Khalid Basalamah itu gak bakalan bisa menjawab. Perbedaannya apa? Ya, makanya kalau misalkan sekiranya orang-orang itu nggak bakalan paham, jangan sampai perkara yang mutasyabih ini dibahas. Ya, kalau si Salafi, si Wahabi dari pertama langsung mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Allah di arsy maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya tangan maka dia tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Itu selalu terus yang digembor-gemborkannya itu. Nah, makanya mereka itu akhirnya menjadi penebar fitnah.